Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mujaddadil a'wami aman ba'da 'am. Alladhi iftataha bi afdalil ashhuri syahril muharram hadzal 'am. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimain mutalazimain ala mamarrid duhur wal ayyam. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, topik malam ini adalah Muharram ma'al hijrah. Kenapa? Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah ke Madinah. Takwim Islam dimulai daripada hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah. Bukan dimulai daripada lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan bukan pula daripada wafat baginda. Nah itu dia. Alhamdulillah hari ini kita telah pun berada di bulan Muharram 1448 Hijrah. Nah, perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sukses berjaya setelah baginda hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat penting dalam Islam. Rasulullah hijrah ke Madinah ditemani oleh sahabat akrabnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mengendarai seekor unta. Ya, melalui gunung ganang, lereng-lereng bukit dan hutan-hutan, karena pada waktu itu belum ada kendaraan seperti sekarang. Nah, coba kita renungkan, kita bayangkan betapa susahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memperjuangkan Islam. Hadirin dan hadirat sekalian, sebelum berangkat ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar As-Siddiq sembunyi dulu di mana? Di Gua Thur. Gua Thur itu di mana? Di Mekah. Gunung yang tertinggi di Mekah yaitu Gua Thur, Gunung Thur. Kira-kira lebih kurang 7 kilometer daripada Mekah, itu Jabal Sur namanya. Dan Rasulullah tiba di Madinah pada 12 Rabiul Awal hari Senin. Hari Senin bersamaan dengan 622 Masehi. Hari pertama baginda tiba di Al-Isbah, yaitu kawasan Kuba, melalui pintu gerbang Madinah, yaitu Saniyatil Wada. Maka Rasulullah SAW itu bermalam di rumah Bani Amir bin Auf. Maka pemuda-pemudi di Madinah itu kedatangan baginda Rasul, membaca melakukan Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Maka sampai sekarang ramai yang membaca qasidah ini, bermacam-macam lantunan. Itu
Rasulullah itu melalui pintu Saniyatul Wada, pintu Madinah. Mau masuk Madinah melalui pintu Saniyatul Wada. Dan baginda Rasul itu direbut-rebut oleh sahabatnya. Ya Rasulullah, mari baginda Rasul bermalam di rumah saya. Semua begitu. Kebijakan Rasulullah SAW ketika itu, dia bersabda kepada sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, di mana unta ini berhenti, aku akan turun dan bermalam di situ. Ternyata unta itu turun di Bani Amir bin Auf. Untanya berhenti di situ. Jadi tidak ada sahabat yang kecil hati karena untanya memanglah berhenti di depan rumah Bani Amir bin Auf. Baginda Rasulullah sampai pada hari Senin, 4 hari di sana. Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Hari Jumat baginda Nabi meneruskan perjalanannya ke kota Madinah. Nah, dalam perjalanan itulah turun ayat, yaitu surah Al-Jum'ah ayat ke-9, yaitu supaya mendirikan sholat Jumat. Itu diantaranya. Nah, diterangkan yaitu di dalam surah Al-Jum'ah ayat ke-11, ayat ke-9, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu langsung Rasulullah itu berhenti mendirikan sholat Jumat. Pada tahun 83 saya sempat pergi ke lokasi itu separuh tembok saja. Sekarang dibesarkan, tak jauh daripada kawasan Kuba. Jadi kewajiban sholat Jumat itu lebih awal daripada Nabi pergi ke mana? Ke kota Madinah. Nah, Rasulullah SAW itu hari Jumat pergi menuju ke kota Madinah untuk mendirikan Masjid Nabawi. Saudara-saudara sekalian, Rasulullah SAW tiba di Al-Isbah di Kuba itu bukan bikin rumah, tetapi Rasulullah SAW buat masjid, membina masjid bersama para sahabatnya, sehingga Nabi sendiri yang mengangkat batu-batu dan pelepah-pelepah kurma begitu. Sahabat berkata, ya Rasulullah, nyuruh kami saja. Rasulullah duduk saja, suruh kami. Apa kata Rasulullah? Spontan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man bana masjidan yabtai biha wajah Allah, banallahu lahu baitan fil jannah." Man bana masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah. Yang singkat, yang lebih panjang, man bana masjidan yabtaghi biha wajh Allah, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membina sebuah masjid semata-mata karena Allah, maka Allah akan membinanya sebuah mahligai di surga. Ini hadis sahih riwayat Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dibuat cukup sederhana ketika itu. Ya cuma 4 hari saja. Setelah itu baginda terus ke kota Madinah, lebih kurang daripada Kuba ke Madinah itu 3 kilometer. Baginda Rasul membuat masjid yang lebih besar, yaitu Masjidin Nabawi. Saudara-saudara sekalian, ini berkenaan singkatnya berkenaan hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Bulan Muharram itu adalah bulan yang pertama dalam takwim Islam. Bulan Muharram salah satu bulan yang harus kita hormati. Nah, ini berdasarkan ayat termaktub di dalam surah At-Taubah ayat ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikat dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan dalam setahun di sisi Allah ya ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang harus dihormati. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu sendiri. Hendaklah kamu saling menghormati antara sesama insan. Itu diantaranya jamaah, yaitu yang 4 wajib hormati itu antara lain itu bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Itulah diantaranya para jamaah berkenaan tentang singkatnya sejarah